Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Iya, buat teman-teman yang sudah klik video ini, gue ucapkan terima kasih ya teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu produk Apple, yaitu iPhone XR teman-teman. Jadi di video gue sebelumnya itu mengenai si iPhone X, banyak banget yang berdebat ya sebenarnya. Bagusan si iPhone X, bagusan si iPhone XR, bahkan pendapat pribadi gue sendiri pun juga dihujat oleh beberapa komen netizen di sana ya. Gue sih sebenarnya nggak ambil pusing ya, gue akan coba untuk ngebahas si iPhone XR ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, di bawah ini ada tombol subscribe ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, iPhone XR ini keluar pada tahun 2018, tepatnya di tanggal 12 September, dan dirilis ataupun dijual secara bebas itu di tanggal 26 Oktober tahun 2018. Nah, dimensi untuk iPhone sendiri di sini dia ukurannya adalah 150,9 kali 75,7 kali 8,3 mm. Ya, ataupun juga di sini beratnya di 194 gram. Dia cukup berat ya memang handphonenya. Terus kemudian untuk bahan pembuatannya, dia di sini perpaduan antara kaca dan juga aluminium ya teman-teman. Di sini kacanya menggunakan Corning Gorilla Glass, tapi memang tidak disebutkan seri berapa ya untuk Corning Gorilla Glass-nya. Kemudian untuk aluminium frame-nya, dia di sini menggunakan seri 7000. Dan untuk SIM card-nya, dia di sini ada beberapa SIM card ya, ada yang single SIM, terus kemudian ada yang dual SIM ya, antara nano SIM dan eSIM, ataupun dual SIM nano SIM ya teman-teman. Nah, yang dual SIM nano SIM itu dia agak sedikit langka memang. Terus kemudian dia di sini juga sudah mendukung IP67, yang artinya dia sudah tahan terhadap air dan debu dan kedalaman sedalam 1 meter selama 30 menit. Nah, oke, untuk displaynya, jadi ini untuk layarnya perbedaan dengan si iPhone X, di mana iPhone X menggunakan layar OLED, sedangkan si iPhone XR ini dia masih menggunakan IPS LCD dengan kecerahan maksimal di 625 nits. Kemudian untuk bentang layarnya dia di sini 6,7 in atau 90,3 cm persegi ya teman-teman. Dengan screen to body rasionya adalah 79%. Untuk resolusi layarnya sendiri dia ada di 828 kali 1792 pixel dengan aspek rasio 19,5 banding 9. Ya, dia layarnya belum sampai Full HD ya teman-teman, cuman kayak di HD Plus aja dengan kerapatan pixel di 326 ppi. Nah, di sini dia cuman ada keterangan dia sudah scratch resistant glass dan sudah dilapisi oleh oleophobic coating ya teman-teman ya. Dia di sini tidak menjelaskan menggunakan seri Corning Gorilla Glass berapa ya teman-teman. Dia cuman di sini menjelaskan bahwasannya sudah scratch resistant. Nah, OS yang pertama kali dikeluarkan di iPhone XR ini dia di iOS 12 dan sekarang dia sudah mendapatkan iOS 14.4 dengan chipset di Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Dan dia sudah mendukung hexacore juga dengan clock speed maksimalnya di 2,5 GHz ya teman-teman. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan Apple GPU ya, 4 core graphic ya teman-teman. Dan untuk memory card ya seperti biasa iPhone tidak menggunakan memory card ya teman-teman. Dia jadi hanya mengandalkan internalnya. Dan di internal yang sendiri ini yang gue pegang adalah di 64 GB. Variannya dia ada di 64 GB, 128 GB, 256 GB ya teman-teman. Dengan RAM-nya itu dia sebesar 3 GB ya teman-teman. Nah, itu untuk memorinya. Sedangkan untuk kameranya, nah ini juga terjadi perbedaan antara iPhone X dan si iPhone XR ini ya. iPhone XR ini dia adalah iPhone XR seri Apple, seri iPhone X yang paling termurah dibandingkan dengan seri-seri X yang lainnya. Karena ada sedikit ada sedikit beberapa fitur yang dipangkas di handphone ini, seperti yang tadi gue sudah sebutkan di LCD-nya, di mana LCD-nya dia masih menggunakan IPS, sedangkan di seri iPhone X yang lain dia sudah menggunakan OLED. Untuk kameranya dia cuma ada single di sini 12 megapiksel dengan bukaan f1.8, 26 mm,
white ya teman-teman, dan dia di sini juga sudah ada quad LED. Jadi LED-nya yang ada di sini dia quad, jadi ada 4 bukan cuman 2 aja, dan sudah mendukung HDR juga. Untuk rekaman videonya dia di sini support sampai dengan 4K 24 fps sampai 60 fps, 1080 30 fps sampai 240 fps ya teman-teman. Dan dia sudah ada stereo sound recorder ya, karena dia sudah punya dual mic di sini yang ada di bawah kamera dan ada di bawah sebelah sini. Nah, untuk selfie kameranya dia di sini ada 7 megapiksel, bukaannya 2.2, dan dia juga sudah mendukung HDR serta perekaman video sampai dengan 1080 60 fps. Untuk loudspeakernya dia di sini ada dual speaker antara atas yang bawah ya, dia sudah dual speaker, tapi seperti biasa dia tidak memiliki jack audio. Mulai dari seri iPhone 7 memang sudah tidak ada lagi yang namanya jack audio di handphone Apple, dan Apple pun juga akhirnya mengeluarkan seri AirPods di sana untuk mensupport kebutuhan para pengguna Apple untuk mendengarkan musik menggunakan headset ya teman-teman. Nah, untuk Wi-Fi-nya dia di sini sudah support AC dual band, artinya dia sudah support 2,5 GHz sampai dengan 5 GHz. Bluetooth-nya dia sudah menggunakan 5.0, GPS jelas sudah ada, support sampai dengan QZSS ya teman-teman. Kemudian dia USB-nya menggunakan Lightning port USB 2.0, dan sensor-sensornya dia di sini sudah ada Face ID. Kemudian juga sudah ada accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer, Siri, natural language, command and dictation ya teman-teman. Jadi ya memang sudah tidak ada lagi yang menggunakan Touch ID setelah iPhone X ke atas ya teman-teman, semuanya menggunakan si Face ID. Nah, Face ID sendiri di iPhone yang gue pegang ini dia cukup responsif ya, dia langsung kebuka bisa seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk baterainya dia di sini lithium ion 2942 mAh non removable. Dia tahan sampai dengan 11,16 jam katanya, dan support fast charging hingga 15 watt ya teman-teman. Dia di sini klaim bisa sampai dengan 50% dalam pengisian 30 menit. Tapi pada saat paket pembeliannya dia tidak menyertakan kabel fast charging ya teman-teman, ataupun charger fast charging, itu dijual terpisah. Seperti biasa Apple cari cuannya banyak. Ya teman-teman ya, di sini dia juga sudah mensupport ada di sini wireless charger di belakang sini. Dia sudah support wireless charger. Dan untuk musik play dia di sini tahan sampai dengan 65 jam katanya. Tapi ya balik lagi tergantung penggunaan sinyal, layar dan sebagainya macamnya ya teman-teman ya. Jadi ya memang itu ya teman-teman, ya tergantung dari penggunaan kita menggunakan si iPhone ini, tahan baterainya itu seberapa lama. Nah, by the way iPhone yang gue pegang ini dia adalah seri dual SIM, tapi dia nano SIM plus eSIM ya teman-teman. Jadi pada saat gue masukin satu kartu dia sudah juga terbaca untuk eSIM-nya. Tinggal kita suntik aja. Nah, operator yang gue tahu udah menggunakan eSIM itu ada di Smartfren dan ada di Telkomsel ya teman-teman. Nah, untuk perbedaannya dengan si iPhone X sendiri ya, balik lagi tadi gue bilang ini layarnya dia berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya di iPhone X dia menggunakan OLED, di sini masih menggunakan IPS. Terus kemudian bezelnya, ini bezelnya tebal-tebal banget. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin apa ya, mungkin seri IPS itu belum bisa benar-benar dipangkas bezelnya ya teman-teman, masih butuh bezel untuk dia itu bisa beroperasi secara optimal. Beda dengan OLED ya. Kalau misalnya OLED itu dia layarnya bisa sampai tipis-tipis banget bezelnya. Ya, gue pun nggak tahu kenapa bisa sampai seperti itu ya teman-teman. Untuk skor Antutunya sendiri di sini diklaim bisa sampai dengan 341.000 sekian ya teman-teman. Ya, gue di sini sih sebenarnya nggak mau ngebahas mengenai performa dan kawan-kawan ya. Gue cuma pengen menginformasikan kalau sekarang ini harga secondnya cuma 6 jutaan aja untuk varian yang dual SIM seperti ini ya teman-teman. Ya, gue sendiri ya seperti biasa gue akan jual barang second ini di toko online gue. Nanti gue juga akan tulis di kolom deskripsi tempat gue jual handphone ini ya teman-teman. Oke, kira-kira buat teman-teman nih yang lagi cari iPhone, lebih worth it mana antara iPhone X dengan iPhone XR? Jujur, kalau misalnya gue ditanya, gue sebenarnya lebih prefer ke iPhone X ya dibandingkan dengan iPhone XR, karena yaitu layarnya dia kok berkurang gitu loh kualitasnya. Terus kemudian kameranya kok cuman satu gitu ya. Memang untuk baterai, ini baterainya awet banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih antara iPhone X dengan iPhone XR gratis nih ya, gue lebih pilih iPhone XR kalau dikasih gratis. Tapi kalau misalnya gue suruh bayar,
gue nggak akan pilih kedua-duanya karena gue bukan pengguna iPhone ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video dari gue pembahasan mengenai si iPhone XR ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. So, akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.